Berdiri. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang sedang ada di rumah masing-masing, yang turut mengikuti ibadah lewat live streaming. Kiranya Tuhan Yesus yaitu memberkati kita semua. Amin. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Saya percaya baik semua. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Bersama Yesus dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Jemaat Yesus Kristus? Yes. Jemaat yang menjadi berkat? Yes, 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 menjadi berkat. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di minggu ini dalam beribadah kita masih beribadah di rumah masing-masing. Bahkan ada yang mengikuti lewat ibadah live streaming. Bukan hanya kita saja, tetapi seluruh yaitu Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, termasuk di negara-negara lain. Ibadah-ibadah sekarang yaitu dianjurkan, diarahkan, yaitu dibuat di rumah, yaitu masing-masing. Karena masih dalam situasi waspada tentang tertularnya virus corona. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi saat-saat ini yang melanda seluruh negara, seluruh bumi saat ini, jangan dianggap ini adalah hal yang biasa. Tapi kita harus melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Dari sudut pandang yaitu kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita sebagai orang yang percaya, kita dengan bijaksana mengetahui, memahami hari-hari yang terjadi, sehingga kita mengetahui apa yang menjadi kehendak dan kemauan Tuhan. Sehingga kita tidak tertinggal satu hari kelak. Tertinggal di dalam rencana Tuhan. Dan tertinggal juga ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Nah Bapak Ibu Saudara, judul khotbah yang saya sampaikan hari ini bagi kita semua adalah, ini yang Tuhan taruhkan di dalam hati saya untuk saya sampaikan kepada kita jemaat Tuhan. Judul khotbah yang saya sampaikan adalah berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Mari kita ucapkan judul khotbah ini 3 kali dengan keras. 1, 2, 3 ya. Berjaga-jagalah. 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 Yang terambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai 44. Matius 24 ayat 37 mulai sampai 44. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu Saudara mengikuti pembacaan ini dengan baik-baik. Judul perikop di atas dikatakan adalah nasihat supaya berjaga-jaga. Jadi judul pembacaan ini di dalam Alkitab ini tertulis adalah nasihat supaya berjaga-jaga. Makanya saya buat judul khotbah adalah berjaga-jagalah sesuai dengan judul perikop pembacaan ini. Mulai dari ayat 37 demikian bunyinya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia.
pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu ayat 44 ayat terakhir ini, ya. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saya baca sekali lagi ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini sendiri yang berkata adalah Yesus sendiri yang berkata, supaya kita orang-orang percaya berjaga-jaga dan siap sedia. Dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 24 ini ayat 37, bahwa sebagaimana seperti pada zaman Nuh, demikian pula kelak, kata Tuhan Yesus, Anak Manusia datang. Bukan artinya bahwa kedatangan Tuhan kali yang kedua adalah dengan air bah lagi. Bukan itu artinya Bapak Ibu Saudara. Tapi situasi, kondisi, sikap manusia. Pada waktu Tuhan berkata kepada Nuh bahwa Tuhan melihat kejahatan manusia di muka bumi begitu jahat. Dan Tuhan akan memusnahkan manusia yang jahat di muka bumi dengan mengirimkan air bah. Sehingga Tuhan berkata kepada Nuh, buatlah bahtera. Dan suruhlah semua keluargamu masuk di dalamnya supaya engkau selamat. Nah, pada waktu itu Nuh mulai membuat bahtera. Mungkin pada waktu itu ada mulai banyak orang yang bertanya kepada Nuh, karena Nuh membuat bahtera itu adalah di atas gunung. Biasanya orang membuat bahtera itu adalah yaitu di tepi danau, pantai atau laut. Mungkin Nuh, orang-orang mulai melihat Nuh membuat bahtera, orang mulai bertanya. Dan Nuh tentunya pasti menjawab, bertobatlah, tinggalkanlah kejahatan. Sebab Tuhan akan datang dengan mengirimkan air bah, memusnahkan semua yang jahat di muka bumi ini. Tetapi orang-orang tidak menghiraukan perkataan Nuh. Mungkin Nuh sudah berkhotbah setiap hari. Ketika orang melihat dia dan bertanya kepada dia ketika dia membuat perahu. Tetapi ada banyak orang tidak menghiraukan perkataan pernyataan Nuh pada waktu itu. Mungkin orang-orang berkata kepada yaitu Nuh, wah kamu itu adalah udah gila. Mungkin ada banyak mulai mungkin yaitu mengecoh yaitu Nuh. Mungkin ada mulai banyak orang mulai tertawa terhadap Nuh. Terhadap perkataan-perkataan dan perbuatan Nuh. Sedangkan Nuh sedang mempersiapkan bahtera untuk mereka, tempat Tuhan menyelamatkan mereka. Sambil dia menyampaikan, memberitakan kepada banyak orang, bertobatlah, tinggalkan kejahatan. Sebab Tuhan akan datang dengan mengirimkan air bah, memusnahkan semua manusia yang jahat di muka bumi. Tetapi banyak orang tidak menghiraukan, tidak mendengarkannya. Sehingga pada satu ketika, maka sesuai dengan waktu yang Tuhan sudah tetapkan, maka mulailah hujan,
banjir dan air bah turun. Maka Nuh dan keluarga masuk ke dalam bahtera dan mereka diselamatkan. Sedangkan orang lain pada waktu itu yang jahat ada di muka bumi, maka dimusnahkan dengan air bah. Nah, Yesus berkata, demikian juga kondisi akan terjadi sikap manusia pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Orang-orang akan merasa cuek dengan khotbah-khotbah pendeta di akhir zaman yang berkata, kalau ada pendeta berkhotbah tentang akhir zaman, mungkin seperti menakutkan. Ada orang mulai mengecohkan, meremehkan, berkata, itu mah akhir zaman sudah mulai dari dulu saya dengarkan itu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara baik-baik. Jangan anggap remeh. Karena Nuh pada waktu itu seperti itu juga. Banyak orang meremehkan bahkan mentertawakan pernyataan Nuh. Pada akhir zaman ini seperti ini juga, kata Yesus. Kita sedang berada di akhir zaman. Tanda-tanda kedatangan Tuhan seperti yang sudah Yesus nyatakan sudah terjadi. Bahkan wabah virus corona yang melanda seluruh bumi, seluruh dunia saat ini. Ya, ini adalah bagian dari tanda penggenapan firman Tuhan di akhir zaman. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan bermain-main. Kalau pemerintah kita menghimbau kita, banyak di rumah, belajar di rumah yang sekolah, bekerja di rumah dan banyak diam di rumah. Sebenarnya saya merasa dari dalam hati saya, Tuhan itu sedang mengajarkan, mengingatkan kita gereja anak-anak Tuhan. Mungkin selama ini kita sudah kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Mungkin kita masih ibadah-ibadah dengan rame-rame, tapi sudah kehilangan cinta yang semula. Sudah kehilangan keintiman dengan Tuhan. Karena seseorang itu terlihat keintimannya dengan Tuhan adalah ketika dia di rumah. Kalau mungkin di tempat peribadatan yang ramai, bisa saja dia mungkin bernyanyi, beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Tapi ketika dia di rumah tidak ada orang, apakah dia tetap memiliki sikap yang selalu merindukan Tuhan, mencari wajah Tuhan? Sebab ada banyak orang beribadah kepada Tuhan hari Minggunya. Karena malu nanti dilihat tetangga tidak ibadah, apa kata tetangga? Sebab ada orang yang beribadah kepada Tuhan hari Minggunya. Malu kalau ditelepon Pak Pendeta, kenapa tidak ibadah? Jadi daripada malu, ibadah. Ada orang yang beribadah kepada Tuhan karena ada alasan-alasan yang lain. Tapi kalau di rumah disarankan beribadah, disitulah terlihat keintiman kita, cinta kita akan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan. Apa kita beribadah atau tidak? Kalau sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara tetap beribadah meskipun di rumah, bahkan melalui live streaming ini tandanya saudara tetap menghormati Tuhan, mencintai dan mengasihi Tuhan. Dan orang-orang yang ada waktu, ya, mungkin mereka berjemur di luar. Sudah sebenarnya waktunya bisa beribadah. Mungkin berjemur, nonton, masak-masak atau yang lain. Nah, ini tandanya mereka tidak memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman ini, di situasi kondisi ini, jangan anggap remeh. Saya mau kasih tahu, jangan anggap remeh, tapi bukan artinya kita khawatir, takut yang berlebihan, sampai gemetar-gemetar di rumah. Sampai rasa demam-demam. Padahal karena khawatir dan takut. Nah itu. Karena saking khawatirnya, takutnya, takut. Sampai dia pun ingin batuk karena memang di dalam kamarnya sudah pengap, semua ditutup. Karena pengap ada debu sehingga masuk dalam hidung. Sudah mau batuk-batuk, tapi ditahan-tahan, takut corona. Udah mau batuk, padahal bukan karena corona, mungkin karena sudah pengap di dalam kamar. Jadi masuk mungkin
ada debu-debu sehingga mengakibatkan mungkin tenggorokannya gatal karena debu. Kepengen dia mau mungkin batuk, tahan-tahan, nah sampai corona, batuk saja. Kalaupun corona supaya lepas dia, terbuang. Boleh kita was-was. Saya yakin mungkin semua orang pendeta pun ada memiliki rasa takut. Tapi rasa takut, kekhawatiran yang berlebihan itu bukan dari Tuhan. Boleh kita waspada. Boleh kita mengikuti peraturan-peraturan. Waspada anjuran dari pemerintah. Tapi jangan kekhawatiran. Yaitu yang berlebihan. Sampai kamar rumahmu pun kau tutup. Kau gembok. Bahkan kau paku. Tidak ada yang bisa masuk. Celah sedikit pun. Lubang pun tidak ada. Mungkin kau sumbat semua. Takut zaman Natal ada virus yang masuk. Ini adalah sudah takut berlebihan. Sampai engkau mimpi-mimpi yang berlebihan. Sampai engkau mimpi-mimpi mungkin. Di dalam mimpi kau bertemu dengan orang. Sampai batu-batu. Gitu. Sampai engkau bangun dengan khawatir. Jangan biarkan kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan. Sebab kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan itu bisa menjadi pintu dan celah bagi setan masuk dalam dirimu. Alkitab berkata, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetap kita mengikuti himbauan dari pemerintah. Tapi jangan memiliki ketakutan yang sangat berlebihan. Yesus ada di dalam diri kita. Mungkin kita berkata, Pak Pendeta, itu di sana pendeta-pendeta. Saya so hitung, no. Ada masuk di WA saya. Pendeta so meninggal di Jakarta itu yang hebat-hebat. Makmur-makmur dan gagah-gagah. Saya so hitung. Semakin banyak, semakin gemetar saya melihat WA saya. Oh Tuhan tolong. Mungkin setan mulai berbisik. Waktumu akan berikutnya. Saya mau kasih tahu. Memang ada pendeta-pendeta yang Tuhan yaitu panggil lewat penyakit virus corona ini. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Gembala-gembala yang memiliki jemaat yang banyak luar biasa. Kita tidak boleh membuat satu pernyataan negatif terhadap itu. Saya melihat di FB dengan tulisan di medsos, pendeta ngeyel karena tidak mendengarkan. Jangan ikuti itu. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan melihat segala sesuatu. Saya tidak menghakimi pendeta, gembala, ataupun hamba Tuhan yang kena COVID, meninggal karena kena COVID. Saya tidak menghakimi. Saya takut akan Tuhan. Tuhan lebih tahu tentang hal itu. Jangan kita sok tahu. Jangan kita lemparkan penghakiman. Kalau kita mungkin lihat, hamba Tuhan pasti ada pembelaan Tuhan. Mungkin sudah itu waktunya Tuhan panggil. Dan puji Tuhan, Tuhan panggil. Memang mungkin melalui yaitu penyakit COVID-19. Dan bersama Tuhan di sorga. Mungkin pekerjaannya sudah selesai. Waktunya sudah selesai. Sudah siap dia. Kita mungkin yang masih tertinggal, belum siap kita. Jangan kita menghakimi. Ya. Jangan ikuti artikel media yang ada di medsos. Makanya pendeta-pendeta, jangan sok-sok, jangan. Bapak Ibu Saudara, jemaat saya mendorong jangan sikapi dengan penghakiman. Biarkan, kalaupun kita membaca, ya, biarkan itu. Jangan kita membuat satu pernyataan penghakiman. Baik melalui pernyataan dalam mulut kita katakan kepada orang lain, bahkan juga tulisan, jangan. Tuhan yang berurusan, Tuhan yang berdaulat atas setiap hamba-hambanya yang Tuhan panggil. Tuhan tahu manusia itu adalah punya kelalaian. Tidak ada manusia yang sempurna dapat menjaga dirinya. Saya yakin pendeta-pendeta
yang meninggal karena COVID, tidak ada yang sengaja. Saya yakin tidak ada yang sengaja. Mungkin mereka adalah mempercayai Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan tetap meninggal. Tapi saya yakin Tuhan melihat keyakinan mereka karena nama Yesus. Tapi bukan artinya kita melawan pemerintah, bukan. Saya melihat dari sisi yang positif. Berani mati karena demi mempertahankan kehadiran Kristus. Nah, ini dari sisi bukan kita mengikuti enggak. Kita tak waspada. Tapi jangan takut yang berlebihan. Sampai gemetar-gemetar, makan nggak bisa, minum nggak bisa, sampai kurus, krempeng. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang Yesus nyatakan bahwa di akhir zaman seperti itulah akan terjadi seperti zaman dulu. Jika manusia tidak mau peduli, tidak mengerti tanda-tanda zaman, tidak mengerti, memahami tanda-tanda kedatangan Tuhan, sehingga mereka yaitu fokus dengan dunia dan segala hawa nafsu yang ada di dalamnya. Ya. Makanya dikatakan di dalam Injil yang kita baca tadi, ya. Ayat 40. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini suatu hari kelak akan terjadi. Ya, ini suatu hari kelak akan terjadi. Tetapi Yesus pesankan kepada kita ayat 42. Ini pesan Yesus bagi kita. Menghadapi situasi kondisi zaman di mana kita sedang berada di akhir zaman, ini nasihat Tuhan Yesus bagi kita. Ayat 42. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tuhan menyuruh kita Bapak Ibu Saudara, berjaga-jagalah. Makanya judul khotbah ini berjaga-jagalah sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus. Berjaga-jaga artinya siap sedia. Siapkan dirimu, layakkan dirimu di hadapan Tuhan seperti apa kita harus layak menantikan kedatangan Tuhan. Ayat 44. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia. Kita harus siap sedia. Ada banyak orang tidak siap sedia pasti karena banyak dosa yang belum diselesaikan di hadapan Tuhan. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, pernyataan ini juga adalah dikutip tulisan yaitu Rasul Paulus. Petrus. Ya. Perhatikan. 2 Petrus 3. Ya, 2 Petrus 3. Ini dikutip oleh Rasul Tuhan. Yang tadi perkataan Tuhan Yesus, ini diingatkan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Petrus. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 14. Dengarkan Bapak Ibu Saudara. Tetapi hari Tuhan, ayat 10 mulai. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ini adalah Rasul Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus yang berkata. Karena mereka mengingat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus. Dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian,
betapa suci dan salehnya kita, kamu harus hidup. Dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kita sedang berada di akhir zaman. Apa yang terjadi saat ini adalah bagian dari penggenapan firman Tuhan. Rasul Petrus ini mengingatkan kita, betapa kita harus salehnya, harus hidup. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Jadi kita harus suci dan saleh kita hidup. Ayat 14. Ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha, ada tindakan, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Tuhan Yesus di Injil Matius tadi diingatkan kepada kita supaya kita berjaga-jaga. Rasul Petrus ini di dalam kitab Rasul Petrus mengingatkan kita, sikap kita dalam berjaga-jaga adalah dengan hidup kita yang tidak bercacat, tidak bernoda. Jadi kita harus hidup kudus, hidup benar. Mari Bapak Ibu Saudara, ini waktunya kita untuk berjaga-jaga di akhir zaman ini. Apapun yang terjadi ke depan, kalau semuanya ini yang terjadi adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat, tidak perlu khawatir dan takut. Yang penting miliki sikap hati yang berjaga-jaga. Jangan lagi lakukan hidup di dalam dosa, tinggalkan dosa. Supaya Tuhan yaitu menjemput dan mengangkat kita di hari kedatangan Tuhan. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Dosa kebohongan kah? Dosa kecemaran perzinahan kah? Dosa yaitu pencurian kah? Dosa kelicikan dan apapun dosa apapun itu. Mari Bapak Ibu Saudara tinggalkan. Mari kita tinggalkan itu semua dosa. Jangan biarkan ada dosa lagi diam di dalam diri kita. Sebab firman Tuhan ini sambil kita menantikan kedatangan Tuhan, kita harus didapati tidak bercacat, tidak bernoda, tidak ada noda. Bapak Ibu tahu noda? Kalau kotor sekali itu bukan noda, tapi noda ada hal yang kecil. Dalam hal yang kecil pun jangan sampai ada hal yang kotor dalam diri kita. Kita harus hidup kudus. Tuhan memanggil kita, menjemput kita. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, apakah bisa hidup kudus di akhir zaman ini? Alkitab berkata bisa. Ya, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu kudus, sebab aku pun kudus. Karena roh yang Tuhan berikan kepada kita adalah Roh Kudus yang mampu mengubahkan, memulihkan, membuat hidup kita kudus seperti apa yang Tuhan mau. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Bisa. Mari di akhir-akhir ini menyikapi segala sesuatu, kita bangun diri kita semakin hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kehendak Tuhan, makin mencintai Tuhan, tinggalkan semua dosa. Percayalah, dalam situasi kondisi di akhir zaman yang terjadi ini, kita akan terluput. Perlindungan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan akan terjadi. Meskipun dan ke depan, satu kelak ke depan, semua apa yang firman Tuhan menyatakan terjadi. Dan terjadi pengangkatan. Ketika kita hidup kudus, hidup tak bercelah, dan itu adalah sikap keberjaga-jagaan kita, Tuhan akan membawa kita dalam kerajaan yang kekal, surga yang abadi. Kalaupun kita satu kelak ada di antara kita, tanpa kita sengaja, tanpa kita mungkin juga sengaja, tertular dengan virus dan alias meninggal. Ya, bukan artinya kita itu yang kita rindukan, jangan. Kita tetap tolak, kita tetap yaitu perangi. Tapi kalaupun Tuhan izinkan terjadi,
ketika hati kita siap, hidup kudus dan berkenan, tak perlu kita takutkan. Sebab ketika kita meninggalkan tubuh kita yang fana ini, kita bertemu dengan Bapa di sorga, tempat yang indah, Firdaus, dan nanti adalah langit dan bumi yang baru, Yerusalem baru. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Berjaga-jagalah, siap sedialah, berwas-waslah, makin cintalah akan Tuhan, tinggalkan dosa, bangun hidup terus semakin hidup kudus. Ya, jangan sampai kita ada noda dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengasihi kita dan mencintai kita, sehingga kita menjadi gereja, jemaat yang siap menantikan kedatangan Tuhan, mempersiapkan umat yang layak bagi Raja kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita, kita datang kepada